Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neelsin Nurjana dengan NPM 227002022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah PLC, yaitu simulasi PLC dan HMI. Seperti yang terlihat di dalam layar, terdapat sebuah tangki yang memiliki kapasitas sebesar 40 meter kubik. Yang pertama, apabila pompa 1 on atau menyala jika low level sensor menyala. Nah, di dalam soal terlihat terdapat pompa 1, pompa 2, pompa 3, mixer. Ada low level sensor, mid level sensor, dan high level sensor. Nah, dalam soal disebutkan bahwa pompa 1 akan menyala jika low level sensor menyala, dan pompa 2 akan menyala jika mid level sensor menyala. Kemudian mixer akan menyala jika mid level menyala. Mixer menyala selama 5 detik. Nah, dari 4 poin soal tersebut bisa dijelaskan bahwa ketika pompa 1 akan menyala ketika air mencapai ketinggian low level sensor, atau ketika terdapat air sampai ketinggian low level sensor atau bernilai sekitar 10%, pompa 1 akan menyala. Nah, kemudian mid level sensor menyala ketika air telah mencapai ketinggian mid level sensor atau sekitar 50%, maka pompa 2 akan menyala. Nah, ketika air mencapai ketinggian ini pula tidak hanya pompa 2 yang menyala, tetapi mixer juga akan menyala. Tapi mixer ini hanya menyala selama 5 detik. Jadi, ketika air mencapai ketinggian mid level sensor atau 50%, pompa 2 menyala dan mixer juga menyala. Mixer menyala selama 5 detik. Setelah 5 detik mixer mati. Nah, kemudian ketika air telah terus mencapai ketinggian hingga high level sensor, pompa 1 dan pompa 2 akan mati. Nah, tetapi dalam soal disebutkan bahwa high level sensor menyala, pompa 1 dan pompa 2 mati, delay 3 detik, kemudian pompa 3 menyala sampai low level sensor menyala. Jadi, ketika air mencapai ketinggian high level sensor, nah pompa 1 dan pompa 2 akan mati. Nah, setelah pompa 1 dan pompa 2 mati, akan terdapat jeda atau delay selama 3 detik. Barulah pompa 3 menyala. Pompa 3 menyala ini akan mengeluarkan air dari tangki tersebut. Nah, ketika air terus-terusan keluar hingga mencapai low level sensor, maka akan kembali seperti semula, yaitu pompa 1 akan menyala. Nah, ketika telah sampai mid level sensor, pompa 2 akan menyala, mixer menyala selama 5 detik. Kemudian ketika airnya mencapai high level sensor, pompa 1 dan pompa 2 akan mati, kemudian delay selama 3 detik, lalu pompa 3 akan menyala untuk mengeluarkan air tersebut. Nah, proses ini akan dilakukan secara berulang dan akan berhenti apabila tombol stopnya dinyalakan atau ketika kita memencet tombol stop. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat program dari soal ini? Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana pembuatan program dari soal tersebut.
Baik, setelah selesai pembuatan program, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara membuat desain HMI dari program yang telah dibuat tersebut. Berikut langkah-langkah pembuatan desain HMI-nya. Setelah selesai pembuatan program dan juga HMI-nya, sekarang saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagian-bagian atau dari bagian-bagian dari program yang telah saya buat sebelumnya. Nah, yang pertama di sini terdapat start. Start di sini berfungsi untuk menyalakan keseluruhan sistem. Kemudian terdapat stop untuk mematikan sistem. Nah, on di sini akan menyala ketika tombol start ditekan atau ya ketika mulai dinyalakan.
Nah, kemudian di sini terdapat interlock. Interlock di sini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem akan berjalan atau bekerja sesuai urutan dari atas sampai ke bawah. Atau dengan kata lain, instruksi interlock dalam PLC ini juga merupakan sebuah sistem pengunci yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu rangkaian atau proses akan berjalan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Sistem ini sering digunakan dalam sistem kendali dan kontrol untuk mencegah terjadinya kondisi yang tidak diinginkan atau kondisi-kondisi berbahaya. Seperti dalam sebuah rangkaian kontrol motor, interlock dapat digunakan untuk memastikan bahwa kedua motor tidak berjalan secara bersamaan. Jika hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya. Nah, interlock ini bisa berupa perangkat listrik atau mekanis yang mengunci kondisi tertentu agar rangkaian tetap aman. Nah, selanjutnya terdapat P1S. Nah, P1S ini adalah pulse modul yang akan terus memberi sinyal selama 1 detik. Nah, kemudian ada di sini dari yang atas tadi yang akan memberi sinyal kepada increment. Nah, kemudian terdapat instruksi increment. Instruksi increment di dalam PLC adalah merupakan perintah yang digunakan untuk menambah nilai suatu variabel atau angka sebanyak 1 setiap kali perintah tersebut dijalankan. Nah, kemudian di sini terdapat comparison. Comparison dalam PLC ini digunakan untuk membandingkan dua nilai atau data. Instruksi ini sangat berguna dalam berbagai hasil perbandingan tersebut. Nah, jadi comparison di sini mempunyai nilai 4 atau sama dengan 4. Nah, jadi comparison di sini akan menyala ketika si increment di sini menyentuh angka 4. Nah, kemudian ketika setelah menyentuh angka 4 tadi, maka akan memberi sinyal kepada LL dan LL atau low level akan menyala. Nah, low level ini tidak hanya mendapat sinyal dari sini, tetapi low level juga mendapat sinyal dari on, dari yang atas tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada pompa 1. Nah, pompa 1 kan seperti yang tadi dijelaskan dalam soal, pompa 1 ini akan menyala ketika telah mencapai low level, ketika air mencapai low level. Nah, selanjutnya ada comparison tadi telah dijelaskan. Nah, ini untuk comparison di sini bernilai sama dengan 20. Jadi, ketika telah mencapai 20 pada increment akan memberikan sinyal kepada mid level sehingga mid level menyala. Nah, ketika mid level menyala maka akan menyalakan juga pompa 2. Nah, akan tetapi mid level ini menyala tidak hanya untuk menyalakan pompa 2 tetapi menyalakan juga mixer. Nah, mixer ini hanya akan menyala 5 detik. Nah, di sini terdapat instruksi atau timer. Nah, instruksi ini tuh digunakan untuk mengatur waktu dalam berbagai aplikasi otomatisasi industri. Fungsi utama timer ini adalah untuk mengatur penundaan, delay, atau durasi tertentu sebelum suatu aksi atau sinyal keluaran terjadi. Nah, jadi ketika si mid level tadi menyala akan memberikan sinyal kepada pompa 2 dan memberikan sinyal juga kepada on sehingga mereka berdua menyala, tetapi mixer di sini hanya akan menyala selama 5 detik. Jadi ketika timer ini telah mencapai 5 detik, mixer juga akan mati. Nah, kemudian di sini juga terdapat instruksi comparison seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ketika comparison di sini bernilai sama dengan 40. Nah, jadi ketika si increment tadi menyentuh angka 40 atau 40 ke atas maka akan menyalakan sensor high level. Jadi high level menyala tuh setelah mendapat sinyal dari sini. Nah, tetapi nanti juga akan ada timer lagi di mana kan ketika nanti high level itu menyala atau air mencapai ketinggian high level, pompa 1 dan pompa 2 akan mati. Nah, ketika pompa 1 dan pompa 2 mati akan terdapat delay selama 3 detik. Nah, sebelum
akan terdapat delay selama 3 detik sebelum pompa 3 menyala. Jadi nanti setelah air mencapai ketinggian high level atau 100%, pompa 1 dan pompa 2 akan mati. Kemudian ada delay 3 detik, lalu setelah delay selesai, nih ketika timer ini telah mencapai 3, maka akan memberi sinyal kepada pompa 3 untuk menyala dan pompa 3 menyala untuk mengeluarkan air. Nah, kemudian setelah pompa 3 menyala pompa 3 akan menyala sampai air berada pada ketinggian low level atau air mencapai 10%. Nah, ketika air telah mencapai 10%, nanti si pompa 3 ini akan mati dan kemudian sistem kembali ke awal, berjalan lagi ke awal seperti tadi pertama. Nah, sistem ini akan berhenti ketika kita menekan tombol stop. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan program yang telah saya buat. Mari kita lihat. Tunggu sebentar untuk memunculkan HMI-nya. Nah, ini dia HMI dari atau tampilan desain dari program yang telah dibuat sebelumnya. Ini terdapat tombol start dan ini tombol off atau tombol stop untuk mematikan sistem. Mari kita mulai. Nah, ketika tadi air telah mencapai 10, maka pompa 1 akan menyala. Pompa 1 akan menyala terus sampai ke titik mid level atau ke titik 50%. Ketika sampai ke titik 50%, pompa 2 menyala dan ini berubah warna hijau selama 5 detik. Nah, kemudian setelah itu berubah ke warna biru karena mati. Nah, air akan terus, pompa 1 dan pompa 2 terus menyala hingga air mencapai ketinggian high level atau mencapai ketinggian 100%. Mati, delay selama 3 detik, kemudian pompa 3 menyala untuk mengeluarkan airnya. Nih, terlihat di sini. Pompa 3 akan terus menyala untuk mengeluarkan air yang ada dalam tangki ini. Di sini juga terlihat ya di programnya. Kita tunggu sampai air mencapai low level atau mencapai 10%. Setelah mencapai 10%, maka pompa 3 akan mati dan pompa 1 kembali menyala. Kita lihat. Yap. Pompa 1-nya menyala lagi. Akan terus naik. Ini biru ya, ini masih biru, pertanda mixer ini masih mati karena airnya belum mencapai ketinggian mid level. Nah, ini sudah berwarna menjadi hijau selama 5 detik. Kembali ke biru karena hanya 5 detik ya mixer ini menyala, pompa 2 menyala. Kedua pompa ini akan mati ketika air mencapai high level atau 100%. Delay 3 detik. Kemudian pompa 3 akan menyala. Nah, hal ini akan terus berulang dari pompa 3, pompa 1, pompa 2 akan terus berjalan seperti itu sampai ketika tombol stopnya atau button stop ini dipencet atau diberhentikan gitu. Nah, mari kita tekan tombol merah ini untuk menghentikan sistem. Nah, terlihat langsung mati ya si pompa 3-nya, sistem langsung berhenti. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf untuk semua kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.